Hari baik. Saudara-saudara, banyak orang bertanya kepada saya tentang bagaimana merayakan Jumat Agung. Memang soal Jumat Agung sudah dirayakan oleh gereja-gereja di Indonesia sejak lama. Mungkin selama gereja merayakan Paskah. Jumat Agung biasanya dirayakan oleh gereja seperti kebaktian Minggu. Diadakan pada waktu yang sama dengan hari Minggu, hanya ini di hari Jumat. Kalau ibadah hari Minggu pukul 7, Jumat Agung pun pukul 7. Kalau hari Minggu dirayakan juga pukul 17, Jumat Agung juga dirayakan pada pukul 17. Padahal bisa lebih menarik karena ibadah itu ya diikat sebagaimana ritus oleh beberapa hal. Yang pertama adalah soal sacred time, waktu yang kudus, waktu yang khusus. Nah, waktu ini mengingatkan atau menyampaikan kita kepada hal yang kita simbolisasikan. Waktu Jumat Agung yang paling bagus, yang paling tepat dilakukan pada sekitar pukul 12, pukul 15. Artinya, sebagaimana kesaksian penginjil Yohanes 18 sampai 19, pada waktu itu Yesus sengsara, mencapai puncak sengsaranya dan wafat di kayu salib. Sehingga kalau gereja beribadah pada pukul 14, maka pembacaan penyaliban Yesus terjadi sekitar pukul 15. Tepat ketika Yesus wafat menurut kesaksian Alkitab. Yang kedua, liturgi berasal atau berangkat berdiri di atas narasi. Apa narasi Jumat Agung? Sehingga dia dinamakan Jumat Agung, bukan Jumat Sengsara. Narasi Jumat Agung yang paling pokok adalah pembacaan kisah sengsara Yesus menurut Yohanes 18 sampai 19. Dua pasal, sesuatu yang istimewa. Sepanjang tahun liturgi kita hanya membaca Alkitab beberapa ayat. Tapi pada Jumat Agung kita membaca narasi dua pasal dari Yohanes. Kenapa Yohanes? Karena berbeda dengan ketiga Injil Sinoptik, penginjil Yohanes mengisahkan kematian Kristus dengan cara istimewa, dengan cara agung, dengan cara yang tidak biasa sebagaimana penginjil yang lain. Itulah sebabnya disebut agung, karena bagi Yohanes penyaliban Yesus adalah Yesus ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Bahkan Yesus membawa salibnya berjalan ke Golgota sendiri. Tidak ada yang menemani, tidak ada yang menyoraki, tidak ada yang mengiringi, bahkan tidak ada yang membantunya membawa kayu salib itu. Dia sendiri menghadapi kematiannya. Dia sendiri menghantar kematiannya. Sebuah tindakan yang luar biasa. Di dalam kerendahan, kelemahan, di dalam ancaman pada kematiannya, Yesus berjalan menghadapi sendiri. Agung, berbeda dengan Minggu Sengsara pada hari Minggu sebelum Jumat Agung. Ketika Injil Sinoptik dibacakan menurut kisah sengsara setiap Injil Sinoptik. Pada Jumat Agung itu ada narasi yang kuat. Yang ketiga, Jumat Agung adalah momen ketika gereja mengagungkan salib. Salib dimuliakan, diagungkan, dihormati, ditunjukkan cinta kita pada salib. Sepanjang tahun liturgi, salib di gereja hanya menjadi pajangan, tempelan di dinding. Tetapi tidak pernah diapa-apain, tidak pernah dimuliakan. Maka ketika Jumat Agung, salib itu ditunjukkan, salib itu dipertunjukkan, dimuliakan dengan diprosesikan mengelilingi ruang ibadah, mengelilingi gereja, dan umat menunjukkan cintanya pada salib dengan memuliakannya, dengan mempersembahkan bunga, dengan mempersembahkan cahaya lilin, dengan menciumnya sebagai tanda cinta pada salib. Karena salib bukan sekadar kayu, karena pada salib itulah
ada peristiwa agung sepanjang sejarah umat manusia, karya agung Allah ketika Allah meninggikan Kristus melalui wafatnya. Jadi saudara-saudara, mari kita memasuki merayakan Jumat Agung dengan penghayatan, dengan dasar narasi yang kuat untuk rangkaian ibadah Paskah. Hari baik.